Mitra BKI kembali lagi bersama kami di Win the Ocean Podcast. Ya, pada episode kali ini kita bersama Mas Henry Kurniawan. Ini Mas Henry Kurniawan. Okay. Mas Henry ini sekarang sebagai engineer di divisi statutoria ya Mas ya. Betul. Nah, jadi selain itu Mas Henry ini sudah 10 tahun di BKI kalau nggak salah saya lihat CV-nya ya. Udah 10 tahun di BKI dan saya. terakhir tahun lalu Mas Henry ini baru menyelesaikan studi lanjut di Hoschool Wismar University, master degree ya. Master degree, double degree sama di ITS. Oh, sama di ITS. Bidang keahliannya tentang Digital Maritime Operation and Maintenance. Digital Maritime Operation and Maintenance. Digital Marine Operation and Maintenance. Nah, ini kalau Digital Marine Operation. Kalau di edisi sebelumnya ada Cyber Security, kalau Marine Operation and Maintenance ini aku kebayangnya tentang satu nih. Autonomous ship nih. Wah, ya benar-benar lagi booming itu betul. Ya Mas Henry. Betul, Bisa diceritain nggak Mas nih, Mas Henry tentang fenomena yang lagi in sekarang nih tentang autonomous ship. Ya atau mungkin selama studi lanjut ada yang mau di sharing, monggo. Siap. Terima kasih nih Cak Afif dan Mitra BKI. Iya, autonomous ini belakangan memang lagi ngetren gitu ya, memang tidak terlepas dari isu seluruh dunia global gitu ya. Yang pertama, isu pertama tentu SDG, Sustainable Development, sama yang satunya adalah climate change gitu ya. Jadi mostly riset ini kan dilaksanakan di Europe gitu. Mereka punya kendala dengan biaya operasi, mereka juga punya kendala dengan cuaca. Sebenarnya bukan mereka, tapi ini kendala human being gitu. Makanya dibawa di isunya dibawa ke IMO gitu ya. Termasuk sekarang kan sedang lagi ada pembahasan mengenai seperti apa sih autonomous ship itu, shipping operation, ship operation, marine operation itu seperti apa. Dan kebetulan kemarin dapat salah satu profesor pengajar itu yang terlibat langsung dalam inisiasi awal project autonomous ship. Oke nih, jadi kalau kita ngomongin autonomous ya, mungkin sebelumnya nih aku pengen tahu dulu di dunia maritim sekarang ini yang disebut autonomous itu yang kayak gimana sih Mas Henry? Emang bener-bener dia jalan sendiri, nggak ada yang ngontrol gitu ya? Kalau drone kan masih ada yang remote nih. Betul. Nah itu ya mungkin sebenarnya seperti apa sih ini? Atau barangkali sudah ada pengkategoriannya kah? Atau malah sudah ada aturannya? Kalau nggak salah udah ada ya? Iya. IMO udah ngeluarin nggak sih kalau nggak salah? Guideline ya. Iya. Jadi ya memang betul tepat sekali. Gimana? Ini kayaknya Cak Afif ini paham banget ini juga tentang autonomous ship. Ya. Justru mau tanya-tanya kan sama Mas Henry. Gimana? Ya jadi sekedar sharing nih ke mitra BKI semua. Memang di guideline-nya kurang lebih itu ada 4 bagaimana mendefinisikan autonomous ship. Termasuk salah satunya tadi yang benar-benar independen, berlayar sendiri. Cuman sebelum di level yang situ ada yang namanya masih ada man di atas kapal itu ya, tapi kapalnya ini sudah otomatis. Itu pun bisa disebut sebagai autonomous di level terendahnya. Berikutnya masih ada orang tapi bisa di remote dari jarak jauh. Tapi masih ada orang on board ship. Berikutnya fully remote. Di remote nih. Jadi selain ada person di kapalnya, ada juga yang namanya Fleet Control Operation Center. Jadi itu kayak ya suatu ruangan, isinya itu ada engineer, ada operator, ada pengendali kapal lah intinya. Berarti yang di level ketiga ya tadi? Ketiga ini udah nggak ada orang di atas kapal ya? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada orang, tapi dengan remote ya, remote. Udah kayak remote control, udah kayak RC gitu, cuman ini kapal beneran ya. Yes, Terus beneran. Bukan mainan. Bener, engineer-nya itu ada di fleet control itu tadi. Dan yang terakhir adalah fully independent. Artinya dia sudah bisa merencanakan rutenya
dirinya sendiri. Bagaimana collision avoidance dia sudah bisa bikin decision itu sendiri. Collision avoidance dia bisa bikin decision sendiri. Yes. Itu yang utama malah di level tertingginya autonomous. Oke. Jadi yang pertama yang terendah tadi masih dioperasikan oleh orang di atas kapal, tapi partly itu sudah otomatis. Yes. Yang kedua masih ada orang di atas kapal, tapi di remote operasionalnya. Betul. Nah kalau gitu orang di atas kapal buat apa kalau ternyata di remote? Minimize. Kan tadi tujuan awalnya meminimalkan cost. Oke. Jadi jumlah orangnya juga jadi lebih sedikit. Betul. Artinya cost-nya salary pegawai lebih bisa ditekan, energinya juga lebih murah. Oke. Jadi memang atau mungkin sebagai redundant ya. Jadi kalau ada apa-apa yang fail masih bisa ambil tindakan on board gitu. Termasuk itu. Wih, ada berarti saat ini yang terdefinisikan baru 4 level ini ya, Mas Henry. Yeah. Nah, meskipun Cak Afif di project Munin ya, Munin ini inisiasi untuk mendefinisikan apa sih autonomous itu ada beberapa level yang waktu itu dipropose gitu. Pada akhirnya memang yang keluar di AIMO ada 4 level itu tadi. Jadi kita ngobrolin yang tadi yang dari AIMO itu ya guideline-nya. Tapi 4 level itu tandanya memang sudah ada ya? Di masing-masing level itu kapal yang beroperasi sekarang secara entah itu mungkin secara komersial atau mungkin prototipe sudah jadi, itu sudah ada Mas Henry? Saya belum benar-benar melihat yang fully autonomous. Oke. Tapi begini. Yang full itu yang paling atas tadi ya? Paling atas. Oke. Tapi memang klaimnya itu kapal ini sudah ada. Cuman dari video-video yang beredar atau yang dipublish itu masih ada man on board. Oke. Meskipun demikian, di situ ditulis jelas bahwa kapal ini adalah fully autonomous first. Jadi mitra BKI bisa search ya di beberapa yang sudah jadi nih. Ada Sven Ferry, ini proyeknya Rolls Royce, dengan Kongsberg di belakangnya. Ada lagi punyanya Wärtsilä yang ferry ship ini bisa search Volgevon namanya. Volgevon. Ada lagi Indonesia juga punya iBoat ITS ada juga di Indonesia. Udah mulai dikembangin ya. Itu masih prototipe atau? Kita bisa bilang prototipe ya, atau artinya bukan produk mass gitu ya. Bukan sesuatu yang masih penelitian, masih riset ya. Ya awal. Tapi menurut saya itu sudah luar biasa buat kita. Baik Mas Henry. Nah berarti tadi kan ada 4 level ya, 4 level autonomous. Nah kalau misalnya kita bicara nih tentang yang ada di sekitar kita kan mobil nih, Tesla misalnya ya. Ya udah ada yang otonomous, kita udah tinggal tidur aja, dia nyetir sendiri, pokoknya kita udah set destinasinya. Nah, apakah sama juga seperti itu kalau di Marine? Ya, betul, garis besarnya hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama garis besarnya. Dan kalau kita tahu kan gimana kendaraan di darat itu bisa otonomous, salah satunya kan sensing tuh. Yes. Dia bisa mengenali sehingga menghindari tubrukan, ngerem dan segala macam ya. Yes. Berarti nanti kapal-kapal otonomous pun juga akhirnya harus dilengkapi dengan perangkat sensor seperti itu dong. Betul. Ke lingkungannya. Jadi itu namanya environmental awareness gitu ya. Jadi ada kalau di autonomous ship itu namanya DI, teknologinya DI gitu. Itu kurang lebih kamera. Jadi sebelum ke sensor ada kamera. DI mata. Itu untuk collision avoidance dan sebagainya macam. Tentunya setelah punya mata harus punya decision support systemnya. Either mungkin sudah berapa jarak pada jarak berapa saya mulai melakukan slow steaming, mengurangi kecepatan engine dan segala macam. Itu namanya DI ya untuk kamera. Tentunya di belakangnya ada decision support system, ada juga sensor-sensor. Karena engine atau sistem di kapal itu kan luar biasa banyak. Tidak hanya environmental awareness, ada juga di sisi permesinannya. Iya, betul. Kayak tadi mau tabrakan, bagaimana ini decision system mengirimkan sensor atau
perintah ke aktuatornya mesin gitu ya, Oke. untuk melakukan menurunkan RPM, meningkatkan RPM. Atau membalikan RPM supaya dia mundur untuk mengurangi. Betul. Oh, oke. Jadi di situ selain ada matanya, ada kemampuan monitor dan kontrol untuk permesinan, ada juga deep sea navigation. Ini kaitannya untuk pemilihan rute, Cak Afif. Nah, kalau di kapal kan di sistem navigasinya ada autopilot ya. Betul. Heading track control system ya, Oke, untuk bisa nah. mengembalikan heading sesuai dengan arah yang kita plot nih Betul, betul. di ECDIS. Jadi kalau di autonomous ship itu pemilihan rute itu lebih ke weather routing, Cak Afif. Oh, weather routing. Betul. Jadi prinsipnya lagi-lagi seperti tadi, Mitra BKI bagaimana menghasilkan konsumsi bahan bakar yang rendah. Bagaimana kapal itu dengan info yang ada ya dari satelit bisa memilih rutenya, misal melalui daerah perairan dengan gelombang yang rendah atau angin yang lebih rendah. Oke. Tentunya dengan dioptimasi dengan jarak terdekat. Jadi prinsipnya bagaimana memilih rute secara otomatis dengan menghasilkan bahan bakar yang paling rendah. Iya, benar. Constraint-nya tetap di situ. Mungkin Mitra BKI ya yang bukan dari background maritim, kalau misalnya ada jarak lurus itu kan lebih pendek daripada jarak memutar ya. Tapi kalau misalnya di jarak lurus ini ternyata di situ sedang ada badai misalnya, angin atau gelombang, kapal itu jalan di situ itu benar-benar menggunakan full ahead lah ya. Full ahead, dan itu kecepatannya bisa jadi hanya iya. Oke, jadi di situ pelan. boros sekali konsumsi bahan Sangat bakar boros. dibandingkan memutar tapi steady kecepatan. Yes. Oke. Mantap, betul. Jadi macam-macam ya tadi, dari sensing, decision support system, ADI tadi. Terus ada lagi yang paling penting ya di fleet control itu tadi. Oh iya, Karena itu betul. Ya kurang lebihnya perjalanan perubahan wajah bisnis pelayaran akan seperti itu. Future of shipping ya, kalau di internasional kerennya future of shipping. Oke. BTW bedanya autonomous di kapal nih ya, maritim sama yang di darat nih. Misalnya kalau kita udah pada tahu semua Tesla ya. Oke. Dia atau kalau mobil-mobil yang udah high end biasanya kalau pindah lane itu dia juga udah mengenali ini nggak boleh mungkin level yang paling cukup rendah semacam kayak cruise control gitulah kalau di mobil itu. Apakah seperti itu atau ada bedanya nih? Iya. Jadi secara teknologi besarnya itu sama ya. Kenapa? Memang biasanya sektor teknologi di maritim ini agak lagging gitu. Jadi apa yang sudah diterapkan di sektor yang lain kemudian diserap gitu ya, diterapkan di sektor maritim. Secara umumnya akan sama. Misal cruise control gitu ya. Di kapal apakah ada? Ada, iya benar. Justru malah di kapal, di dunia usaha itu yang akan lebih utama itu. Tapi fungsinya bukan ada sedikit latar belakang yang beda ya. Jadi lagi-lagi yang penting untuk kita tanam di mindset kita itu adalah membuat sisi bisnisnya lebih ekonomis. Tentunya bagi orang Eropa ya. Cruise controlnya seperti apa? Tadi memilih rute. Bagaimana memilih rute yang lebih efisien, akhirnya bahan bakarnya lebih minimum. Oke. Larinya ke cost saving ya. Kalau dua hal, cost saving sama isu perubahan iklimnya itu tidak dipenuhi, kita perlu bertanya lagi nih, buat apa autonomous gitu. Oke, iya karena kalau tadi latar belakangnya tuh salah satunya untuk cost saving dengan seminimal mungkin menugaskan orang di atas kapal, tapi kalau ternyata supply awak kapal masih cukup melimpah, kalau dibandingkan dengan teknologi itu bisa jadi buat pelaku bisnis ya lebih menarik tetap menempatkan orang di atas kapal kan. Betul. Daripada invest untuk membuat kapal existing menjadi otonomous. Jadi arahnya Cak Afif ini kurang lebih gimana nih industri di Indonesia gitu ya. Yang kita punya banyak pelaut gitu ya. Nah itu dia. Tapi sebenarnya kalau untuk mengkonvert dari kapal existing menjadi otonomous itu apanya aja nih yang harus dipertimbangkan? Iya.
coba nih in case misalnya menjadikan otonomous itu jadi sebuah pilihan gitu, Mas Henry. Iya, Itu iya. apanya aja yang harus dirubah, Ya, jadi dimodif? kita perlu tahu bedanya di mana sih kapal sama kapal autonomous gitu ya. Oke. Jadi yang beda apanya? Tidak ada yang beda secara fisiknya ya, kecuali di kemampuan kontrol dan monitoringnya. Oke. Jadi ya kurang lebih akan dua hal. Jadi autonomous ini mungkin ke depannya, Cak Afif, bukan kapal konvensional dengan diesel engine ya, tapi lebih ke elektrik gitu. Tapi kapal yang pakai dengan mesin engine diesel pun masih bisa disebut autonomous gitu ya. Jadi kira-kira apa yang beda? Ya hanya di electronic control, begitu banyaknya sensor yang dipakai, itu yang membuat berbeda. Dan ya tentunya sebelum kita benar-benar mau mengkonversi itu, apa benar kita perlu mengkonversi itu gitu. Ya. Dengan memperhatikan latar belakang yang Betul, tadi ya. betul. Karena kalau kita bicara perbandingannya ya, entah mau di otonomous atau tidak, memang perbedaannya lumayan ya. Kalau kita mau, nyawa manusia kan nggak bisa dihargai dengan uang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan resiko itu, memang harusnya ketika tidak ada orang di atas kapal, pertama aturan tentang keselamatan untuk orang di atas kapal pun bisa direduce ya. Betul. Peralatan keselamatan dan segala macam. Dan cuman memang sisi lain, karena ini kita bicara tentang ekonomi, tentunya nggak bisa juga kalau dilihat ternyata biaya untuk menugaskan orang di atas kapal dengan biaya investasi untuk memasang sensor dan segala macamnya tadi di atas kapal, kalau ternyata masih lebih mahal ini ya tentu akan lebih. Betul. Cuman untuk informasi itu, jadi saya rasa mitra BKI bisa memperkaya pengetahuannya melalui project MUNIN ya. Jadi Maritime Unmanned Navigation Through Intelligent Network. Jadi di situ ada perbandingan biayanya, cost benefit analysisnya di container ship gitu ya, mulai dari bangun baru sampai satu siklusnya. Kira-kira bagian mana yang lebih ekonomis dan bagian mana yang lebih mahal. Tentunya biaya pengadaan ya, capital expenditure di awalnya itu akan berbeda tentunya. Iya. Tapi menurut Mas Henry nih sekarang di Indonesia untuk yang ada sekarang masih kira-kira akan menuju ke sana, dan kalau menuju ke sana kira-kira berapa lama, atau mungkin jangka waktu yang cukup lama masih belum ke sana juga nih? Iya. Nah, tentunya untuk bisa menjawab itu perlu kajian yang cukup ini ya. Cuman kita ini kan ngomong garis besar ya. Yang terjadi di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, target membuat otonomis ini sebagai business as usual, BAU ya, business as usual itu 2030 sampai 2045. Jadi ada 15 tahun yang lumayan menantang. Karena yang saya khawatirkan atau yang perlu kita cermati gitu ya, selama ini itu kalau teknologi ini sudah proven, sudah berhasil di negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Cina, hanya tinggal menunggu waktu untuk diaplikasikan menjadi regulasi dan mengharuskan para pengusaha, para mitra BKI untuk mau nggak mau, kalau mau berlayar ke daerah tertentu harus menggunakan teknologi ini. Jadi ya lebih ke tantangan itu kalau menurut saya. Oke Mas Henry, kalau di iklim industri maritim yang ada di Indonesia sekarang, kira-kira itu akan sampai ke rezim otonomus ini berapa lama nih kalau kita ngelihat Indonesia sekarang ini nih, Mas Henry? Tentu saya tidak punya kapasitas untuk bisa bikin forecast tentang itu ya, karena ada banyak data yang diperlukan. Cuman ya itu tadi, kalau dunia internasional ini akan ditargetkan menjadi business as usual itu 2030 sampai 2045. Dan kita ya tentunya harus mempersiapkan diri untuk bisa adaptif
dengan keadaan tersebut. Ya. Kan soalnya kita langsung terpikir nih kalau ketika automation, bagaimana dengan jumlah pelaut kita yang sangat banyak ini gitu loh. Nanti mau kemana itu Mas Henry? Betul. Ya, yang pelaut yang ada tentu akan tetap di kapal yang ada. Cuman poinnya begini, Cak Afif. Bagaimana mempersiapkan pelaut yang akan datang gitu kan? Jadi sedangkan otonomus gitu ya. Padahal tadi kita di awal kita sudah punya kira-kira gambarannya yang akan peluang kerja yang ada shiftingnya itu akan terjadi pindah ke fleet control room gitu. Oke, jadi yang sebelumnya itu dididik atau dilatih untuk mengoperasikan kapal, sesuai dengan levelnya di kapal. Oke. Nah sekarang ngoperasiinnya itu dari control room. Yes, termasuk troubleshootingnya bisa jadi melalui fleet control room itu tadi. Yang adanya di darat gitu ya. Dan tentu orang yang di situ tidak hanya engineer, termasuk laut, teknika, nautika. Tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan tersebut. Ini hanya shifting gitu ya, hanya shifting. Ya, menarik nih. Kalau ngomongin tren ke depan ini selalu semua peluang itu masih tetap ada ya. Iya, betul. Karena kalau ngelihat tren misalnya gas fueled engine tahun 80-an sudah dikembangkan arahnya, cuman ya sekarang mungkin belum banyak yang pakai ya karena dulu isu yang digaungkan minyak bumi akan habis. Betul. Atau isu lingkungan. Betul. Ya. Oke Mas Henry, terakhir nih Mas ya sebelum kita selesai nih. Tadi kan udah sempat nyebutin nyeritain tentang iBoat ya. Iya betul. Bisa dielaborasi lagi nggak Mas tentang iBoat ini dan gimana iBoat ini ke depannya terutama untuk kita industri maritim di Indonesia nih. Siap. Jadi ya Mitra BKI iBoat ya ini yang tempo hari dikembangkan oleh rekan-rekan kampus gitu ya. Menurut saya ini suatu lompatan yang bagus, keren, patut kita apresiasi gitu ya dalam hal menuju autonomous ship gitu ya. Saya lihat juga teknologinya sudah lumayan meskipun bahkan bagus gitu ya. Meskipun diterapkan pada kapal yang kecil, rescue boat, jadi sudah punya AI di mana AI-nya itu sudah bisa punya kemampuan untuk menganalisa gitu ya. Ini orang atau kayu gitu. Iya, kalau sudah ngapung kan kita nggak ngerti ya itu apa. Betul, sudah ada di balik layarnya sudah ada processing yang sudah luar biasa. Menurut saya itu bagus dan perlu kita apresiasi dan didukung untuk dikembangkan ke yang lebih sesuai gitu, Cawif. Bisa jadi kapal perang, kapal patroli. Kenapa tidak? Baik, terima kasih Mas Henry. Sama-sama, jadi demikian Mitra BKI diskusi kita tentang bincang-bincang santai kita tentang autonomous ship. Jumpa lagi nanti dengan kita di episode berikutnya dari Win the Ocean Podcast. Win the Ocean.